Kalian mikir buat cari olahraga yang kira-kira paling banyak bisa membakar kalori. Untuk membakar kalori paling banyak, nggak paling banyak sih, maksudnya di antara semua ini kan semuanya banyak nih. Yang pertama itu adalah positif pada kesehatan mental dan produktivitas sepanjang hari. Hai guys, welcome back to Diary of Bintang sama Dina. Coba di sini siapa yang lagi turunin berat badan? Atau yang lagi coba ngejaga berat badannya supaya stabil? Pasti kalian mikir buat cari olahraga yang kira-kira paling banyak bisa membakar kalori, ya kan? Nah, kali ini aku udah ngerangkum nih buat kalian semuanya olahraga apa aja yang paling banyak membakar kalori. Karena kan kalau misalnya kita lagi kayak ngejaga berat badan, atau terutama misalnya kayak lagi mau program nurunin berat badan, pasti kan nyari dong olahraga apa ya kira-kira yang bisa paling cepet ngebakar kalori dan juga lemak. Ayo, apa kira-kira olahraganya? Nah, di sini ada beberapa olahraga yang bisa kalian lakuin dan kalian pilih karena olahraga ini bisa membakar banyak sekali kalori dibanding olahraga lainnya. Nih ya, yang pertama kabar baiknya buat kalian pasti pada seneng banget. Karena olahraga yang pertama yang bisa untuk membakar kalori paling banyak, nggak paling banyak sih, maksudnya di antara semua ini kan semuanya banyak nih. Yang pertama itu adalah olahraga lari. Nah, ini olahraga yang bisa banget jadi pilihan kita ya. Karena ini murah meriah. Terus bisa dilakuin di mana aja. Terus juga bisa dilakuin sendiri, bisa sama keluarga ataupun misalnya kayak teman-teman yang lainnya, komunitas juga bisa. Jadi nggak harus melulu kayak sama orang gitu, jadi kayak sendiri juga bisa. Terus bisa kapan aja juga, bisa pagi, bisa sore hari juga gitu. Nah, kalian mau tahu nggak sih lari itu bisa membakar berapa kalori? Coba tebak berapa? Nih ya, jangan kaget. Ternyata lari itu bisa membakar sampai dengan 748 kalori per jamnya. Wow, 748 kalori per jam. Banyak banget gak sih itu? Jadi kalian bisa banget tuh, kan karena nggak perlu modal terlalu banyak ya, kayak bisa dilakukan di mana aja, murah meriah, enak banget, bisa jadi pilihan tuh. Apalagi masa-masa sekarang. Tapi jangan lupa kalau sekarang harus lari keluar, ada ketemu orang lain, pakai maskernya. Karena kan sekarang banyak banget tuh masker-masker yang kayak untuk olahraga, bisa tetap ngejaga sirkulasi udara, tetap bagus, jadi kalian nggak sesak. Nah, yang kedua, olahraga yang lagi tren banget nih belakangan ini, bersepeda. Tapi emang sih olahraga ini kayak lumayan harus nyisihin kos. Cuman nggak usah terlalu yang mahal-mahal banget lah, yang harganya fantastis tuh nggak usah. Yang biasa-biasa aja, yang penting kan manfaatnya. Karena banyak banget kan pilihannya, ada mountain bike, terus udah gitu ada juga road bike, ada juga sepeda lipat yang bisa kalian bawa kemana-mana. Cari aja harganya yang kira-kira cocok di kantong kalian. Nggak usah kemakan tren, nggak usah kemakan gengsi. Yang penting manfaatnya bisa digunakan sebaik mungkin. Nah, kalian tahu nggak sih berapa kalori yang kebakar untuk olahraga bersepeda? Tebak. Jangan kaget ya, tenang. Karena ternyata bersepeda ini bisa membakar sampai dengan 1000 kalori per jamnya dengan intensitas tinggi. Wow, jadi kalau kalian bersepeda dengan intensitas yang tinggi, kalian bisa ngebakar sampai dengan 1000 kalori. Bayangin. 1000 kalori itu banyak banget, bisa ngebantu banget kalian untuk nurunin berat badan. Karena kan kalau buat diet terutama itu harus kayak mikirin kalori yang masuk ke dalam tubuh sama kalori yang dikeluarin ke dalam tubuh, yang dikeluarkan oleh tubuh. Nah, itu jadi bagus banget ya, bersepeda jadi salah satu pilihan buat kalian yang mau cepet ngebakar kalori dan juga lemak. Selanjutnya ada juga olahraga yang sempet ngetren, yaitu kickboxing. Nah, ini banyak banget nilai plusnya ya. Karena kan selain kayak dia dikenal sebagai olahraga bela diri, kalian jadi kayak bisa buat ngejaga diri sendiri dari bahaya. Itu juga kabar baiknya bisa membakar banyak sekali kalori. Berapa kira-kira kalori yang kebakar? Bisa sampai 582 sampai dengan 864 kalorinya per jam. Wow, banyak banget ya.
Jadi kalian selain bisa jago bela diri, kalian juga bisa ngebakar banyak lemak dan juga kalori. Ini bagus banget juga nih. Ini kayaknya fun juga kan, nggak bikin kita kayak apa ya, nggak bikin bosen lah gitu. Karena kan banyak banget variasi gerakannya, jadi ini enak. Tapi mungkin salah satu effortnya kalian tuh harus ada orang lain ya, nggak bisa ngelakuin sendiri. Atau mungkin bisa juga pakai kayak samsak gitu kan, kalian lonjok-lonjok sendiri. Cuman lebih seru kalau ada kayak coachnya gitu sih, jadi bisa kombinasiin beberapa gerakan. Nah cuman memang kalau bisa kalian dilakuin didampingin sama yang udah ahlinya, atau diawalin dengan yang sama ahlinya dulu, baru kalau kalian udah bisa baru lakuin sendiri supaya nggak cedera gitu. Terus selanjutnya kalau ini udah dari dulu banget ya, banyak banget yang ngelakuin lompat tali. Dan ini juga gampang, nyari alatnya tuh gampang, cuma tinggal cari tali terus kalian bisa lompat tali. Dan ini bagusnya, kabar baiknya bisa membakar sampai dengan 750 sampai 850 kalori per jamnya. Wow, banyak banget ya, gila banyak banget. Ini jadi kalian bisa jadi pilihan juga ya lompat tali. Jadi kayak gak harus misalnya kayak setiap hari itu aja yang dilakuin, kan bosen ya. Jadi kayak bisa divariasiin. Misalnya hari ini lari, besoknya lompat tali, terus besoknya lagi kickboxing kalau kalian mau. Kalau kalian punya sepeda juga bisa bersepeda gitu. Nah cuman memang jadi pilihan masing-masing ya kan, karena kondisi tubuh orang tuh beda-beda. Kayak ada yang bisa olahraga dengan intensitas tinggi, ada yang nggak bisa, harus intensitas rendah atau sedang. Nah ini disesuaikan aja. Mungkin kalau untuk lari, misalnya kalian cocoknya intensitas sedang olahraganya, bisanya badannya, ya udah nggak apa-apa, bisa jalan cepet, itu juga bagus kok untuk ngebakar kalori. Gitu. Nah terus selanjutnya adalah, ini olahraga yang paling aku suka banget, cuma udah lama banget nggak aku lakuin sejak pandemi. Aku seneng banget berenang. Siapa yang suka berenang? Ini enak banget kan, olahraganya fun banget, nggak bikin boring. Terus kayak main-main air gitu loh, sambil main air jadi kayak nggak berasa. Nah terus ini tuh, inget gak sih kalau misalnya kayak kita habis renang gitu biasanya tuh suka lapar kan. Nah ini ngebuktiin kalau berenang itu membutuhkan energi dan bisa membakar kalori. Kalian tahu nggak berapa kalori yang terbakar kalau kalian memilih olahraga berenang? Kalori yang terbakar itu sekitar 720 sampai 840 kalori per jam. Wow. Penasaran gak sih kenapa sih kok bisa gitu? Karena kan berenang itu kita bergerak di air ya. Geraknya tuh memang agak susah. Jadi membutuhkan energi lebih untuk bisa neken gitu gerakannya, untuk bisa maju, untuk bisa kalau misalnya gerakannya mundur bisa mundur gitu. Jadi kayak bisa membakar lebih banyak energi di dalam tubuh kita gitu. Jadi kalorinya juga lebih banyak yang kebakar. Next, ini olahraga yang banyak dilakuin sama cewek-cewek. Perkembangan dari olahraga yoga yaitu pilates. Tadi berenang aku udah sebutin belum sih berapa kalori? Udah ya? Sekitar 720 sampai 840 kalori per jam kalau berenang. Wow, banyak ya. Nah, sekarang pilates ya. Pilates ini olahraga perkembangan dari yoga yang biasanya banyak kan yang lakuin cewek-cewek sih, cuman cewek cowok juga bisa. Nah, ini kalian tahu gak sih? Ini tuh kayak latihan untuk kekuatan otot juga kan. Jadi kayak kalau misalnya kalian lakuin pilates, itu juga akan banyak banget kalori yang terbakar, sekitar 300-an sampai 400 kalori. Wow, lumayan banget kan. Jadi kalian bisa pilih mau olahraga yang apa aja, karena itu semua olahraga tuh penting banget. Dan olahraga apapun sebenarnya bagus sih. Olahraga lain di luar itu juga bagus buat kalian sebenarnya. Jadi kalian bisa pilih olahraga apa aja, tapi tadi aku kasih informasi ke kalian 6 olahraga yang jadi pilihan yang paling banyak untuk membakar kalori. Nah, jadi kan bisa ngebantu banget kalian untuk diet. Ya kan? Tinggal pilih deh. Nah, setelah kita milih mau olahraga apa, ada nggak sih pertanyaan di dalam diri kalian tuh kayak, kapan ya kira-kira waktu yang paling tepat? Karena kan nggak cuma jenisnya aja yang harus kita pilih, tapi waktunya juga harus dipilih yang tepat, yang paling efektif untuk misalnya tujuan kita untuk membakar lemak. Kapan sih waktu yang paling efektif? Nah, di sini aku punya artikelnya untuk kalian. Jadi guys, sebenarnya nggak ada waktu yang yang salah atau nggak baik untuk berolahraga. Cuman memang ada beberapa waktu yang harus diprioritaskan, yang lebih baik
dilakukan untuk bisa membakar lebih banyak lemak dan bisa memberikan efek dan juga hasil yang efektif untuk tubuh kita saat kita berolahraga. Nah, ini ada salah satu profesor olahraga ya, yang mengatakan bahwa waktu yang paling baik untuk berolahraga adalah di pagi hari, terutama saat perut kosong. Kenapa? Nih aku bacain buat kalian ya. Jadi cara terbaik untuk bakar lemak atau menurunkan berat badan adalah olahraga di pagi hari sebelum kalian makan apapun. Kalau bangun kan pasti minum air putih ya. Minum air putih nggak apa-apa, tapi jangan makan apapun saat perut kosong. Itu kalian langsung berolahraga. Itu efektif banget buat nurunin berat badan dan juga buat membakar lemak. Karena sebagian besar komposisi hormonal di tubuh di pagi hari ditujukan untuk itu, untuk bisa lebih meningkat untuk bisa kayak ditujukan untuk metabolisme tubuhnya gitu loh. Jadi kayak kalau bangun itu metabolisme tubuh kan lagi naik. Nah, itu ditujukan untuk itu supaya metabolisme lemak ini bisa membakar lemak lebih baik dibanding waktu lainnya kalau pagi hari. Nah, jadi itu kan kalau kita pagi-pagi banget itu olahraga, misalnya kayak bangun tidur pagi hari, itu bisa menggunakan lebih banyak energi dari cadangan lemak. Tapi ingat ya, dengan catatan dalam perut kosong. Jangan makan apa-apa dulu. Nah, terus selain itu, penelitian menunjukkan bahwa olahraga pagi juga membantu mengurangi nafsu makan sepanjang hari. Nah, jadi kalau kalian olahraga pagi-pagi, itu bagus banget. Juga bisa meningkatkan hormon endorfinnya juga sih, jadi kayak ngerasa lebih mood lagi untuk ngejalanin hari-harinya. Terus juga kalian bisa neken nafsu makan, jadi ini bagus banget untuk menghindari kegemukan. Terus juga kayak misalnya apalagi nih ya, nah tuh kan tadi yang aku bilang ini juga keringat pagi memiliki efek positif pada kesehatan mental dan produktivitas sepanjang hari. Itu kenapa kita bagus banget kalau memulai hari dengan sesuatu yang positif. Salah satunya dengan berolahraga. Nah, nih, tapi meski begitu olahraga pagi kan nggak cocok. Maksudnya belum tentu cocok untuk semua orang. Ada juga orangnya yang nggak bangun pagi. Nah, sebenarnya di waktu lain tuh masih nggak apa-apa. Kalau misalnya sulit olahraga pagi, siang juga dibolehin kok. Jadi boleh-boleh aja gitu. Nah, tapi kalau siang ini, waktu yang paling bagus siang ke sore itu adalah di jam 1 siang sampai jam 4 sore. Karena di waktu-waktu itu, nih. Nah, di waktu tersebut bisa membuat ritme tubuh dengan cara yang sama seperti olahraga pagi. Jadi kalian bisa dapetin manfaat yang hampir sama dengan olahraga pagi gitu. Tuh, di antara jam 1 siang hingga jam 6 sore, suhu tubuh manusia mencapai puncaknya. Ini berarti ketika kita berolahraga pada waktu-waktu tersebut, tubuh berada dalam kondisi paling siap. Tapi sebenarnya di sini juga dikatakan kalau kalian punya waktunya malam nggak masalah, malam juga nggak buruk sih, karena kan tergantung ya daripada kalian nggak olahraga sama sekali. Cuman memang paling disarankan tadi pagi hari. Kalau nggak bisa siang hari boleh, kalau nggak bisa juga baru dia malam hari gitu. Nah sekarang kalian tinggal pilih aja mau olahraga apa aja. Yang penting setiap hari sebisa mungkin sempetin waktu untuk berolahraga. Ya sekitar 30 menit sampai 1 jam lah cukup. Terserah mau olahraga apa aja, kalau bisa pagi hari ya. Dan itu juga bisa bagus banget buat meningkatkan metabolisme tubuh. Terus juga bikin kalian lebih berkualitas tidurnya. Dan itu tidur yang berkualitas dan juga tidur yang cukup itu bagus banget buat menjaga kestabilan metabolisme tubuh kalian dan juga untuk menjaga berat badan supaya tetap stabil. Oke? Nah, sekarang kalian tinggal pilih aja mau olahraga apa aja, terus juga lakuinnya di mana, kapan, sama siapa, terserah, yang penting jangan sampai nggak berolahraga. Sekian informasi dari aku, mudah-mudahan bermanfaat ya. Sampai ketemu di tips-tips selanjutnya.